Hai, namaku Laura Natasha Pandiangan, NPM 221410177, aku kelas 4 MC. Jadi aku punya beberapa data responden yang akan aku upload ke aplikasi SPSS. Tampilan pertama setelah kita membuka aplikasi SPSS tersebut adalah seperti ini. Setelah aplikasi terbuka, kita menekan menu variabel view yang ada pada sudut kiri bawah. Lalu pada tabel name kita mengisinya dengan nama underscore responden, type-nya kita pilih string, lalu width-nya bisa kita pilih 15 karena nama orang itu panjang, desimalnya kita bisa nolkan, dan labelnya kita bisa membuat nama lengkap dan values, measuring, dan lain-lain tidak perlu diatur. Yang selanjutnya tidak jauh berbeda dengan yang pertama, yaitu yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin underscore responden. Di bagian type-nya kita isi itu numerik, desimalnya kita nolkan, width-nya tetap 8, labelnya kita buat jenis kelamin, di values-nya kita memilih 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Setelah data pada values-nya muncul, yang lainnya tidak perlu diatur. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah data pendidikan terakhir. Sama seperti sebelumnya, pendidikan terakhir underscore responden. Di bagian type-nya itu dia numerik, width-nya dia tetap, desimalnya kita buatkan 0, dan labelnya kita buat pendidikan terakhir. Di bagian values kita juga menambahkan data seperti di nomor 2 tadi, 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, 4 untuk S1. Setelah data values-nya muncul, yang lainnya tetap dan kita tidak perlu ubah. Selanjutnya yang keempat itu ada data pendapatan. Kita isi pendapatan underscore responden, di bagian type-nya itu numerik, width-nya tetap, desimalnya kita buat 0, di bagian label itu kita buat pendapatan. Di bagian values kita membuat data lagi, menambahkan data. Yang pertama itu untuk 8 juta, yang kedua itu untuk 9 juta, yang ketiga itu untuk 10 juta, yang keempat itu untuk 11 juta. Setelah data values untuk pendapatannya muncul, yang lainnya tetap dan tidak perlu diubah. Selanjutnya yang kelima ada data status. Seperti sebelumnya, status underscore responden, menu type-nya tetap dia numerik, width-nya tetap, desimalnya kita buat 0, pada label dia kita buat status, pada values kita tambahkan data, 1 untuk yang lajang, 2 untuk menikah, 3 untuk duda, 4 untuk status janda. Sama seperti sebelumnya, setelah data values-nya muncul, untuk missing dan yang lain-lain tidak perlu diubah, itu tetap. Selanjutnya yang keenam ada data tinggi badan. Sama seperti sebelumnya, tinggi badan underscore responden. Di bagian type-nya itu numerik, width-nya tetap, desimalnya kita buat 0, labelnya itu tinggi badan. Pada data values kita tidak memasukkan data apa-apa karena tinggi badan tidak ada yang sama pada data. Selanjutnya yang ketujuh ada data berat badan, yaitu berat badan underscore responden, type-nya itu numerik, width-nya tetap, desimalnya kita buat 0, labelnya kita buat berat badan. Pada menu values itu tidak kita tambahkan data karena tidak ada data yang sama.
Langkah selanjutnya kita menekan menu data view yang ada pada sudut kiri bawah. Lalu selanjutnya pada tabel nama responden, kita tinggal mengisi nama-nama responden yang ada pada data Microsoft Excel tadi. Terserah kita mau ngisinya secara manual ataupun secara copy paste sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lanjut pada tabel jenis kelamin, kita mengisi data sesuai dengan data yang sudah kita masukkan tadi ke data values. Contohnya laki-laki itu 1 dan perempuan itu 2. Kita memasukkan angkanya sesuai dengan data yang kita masukkan tadi di data values. Lalu pada tabel pendidikan terakhir tidak jauh berbeda dengan tabel jenis kelamin. Kita memasukkan data sesuai dengan data yang kita buat tadi pada values, 1 untuk SD, 2 untuk SMP, 3 untuk SMA, 4 untuk S1. Selanjutnya pada tabel pendapatan kita memasukkan data sesuai dengan data value yang kita masukkan tadi, 1 untuk 8 juta, 2 untuk 9 juta, 3 untuk 10 juta, dan 4 untuk 11 juta. Selanjutnya pada tabel status kita memasukkan data sesuai dengan kode yang kita masukkan pada value tadi, 1 untuk lajang, 2 untuk menikah, 3 untuk duda, 4 untuk janda. Lalu untuk tabel tinggi badan kita dapat mengisinya secara manual maupun copy paste dari data file Excel yang tadi. Selanjutnya untuk tabel berat badan sama seperti tabel tinggi badan tadi, kita dapat mengisinya secara manual ataupun copy paste dari data file Excel tadi. Setelah semua data terinput, lalu kita pilih menu analyze, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi, dan muncul tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya saya akan menyimpan data ini ke perangkat laptop saya. Lalu data yang saya input tadi pada SPSS juga saya simpan ke perangkat laptop saya. Sekian video penjelasan saya tentang SPSS. Terima kasih.